waktu pas aku ketahuan itu kegap gara-gara nemu mukena. Separuh di lemari, separuh di mana, terus buku tuntunan sholat gitu. Pas tahu gini, ini punya siapa kan? Kita waktu itu punya ART ya, jadi kita kawin lari besti. Oh kawin lari, oh itu dulu kawin karena lari. Sebenarnya jadi kayak nggak disetujuin. Oh oke. Kawin lari-lari gitu. Nggak, jadi nikahnya waktu itu memang enggak, ya kurang persetujuan dari orang tua. Tapi wali nikahnya? Enggak juga, ini namanya kawin lari, nggak ada dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bicara aja. Mau bicara apa ya sama adikku sih sebenarnya. Tapi artinya perjalanan kisah mualafnya juga luar biasa. Sempet buka tutup sih kayak jalan tol gitu loh hijabnya. Tapi akhirnya sekarang datang ke aku dengan menggunakan hijab Natali Sarah. Assalamualaikum. Yang nonton 5.000 orang. 5.000 orang, Masya Allah. Itu gitu mata kan. siwer semua. Maka jadi 5.000. Iya ya, mudah-mudahan ya, amin amin amin. Dan sebenarnya itu kan kisahnya luar biasa ya Nat ya. Aku panggilnya Nat aja ya. Iya emang boleh. paling enak ya. Natali Sarah kan, bukan Natali Holzer. Iya, Natali Sarah. Aduh, dan Natali itu kan pasti nama yang identik dengan nama Kristen. kan kita dulu sama lah Iya, ya, maksudnya berpindah keyakinan. Sebenarnya pada saat itu ada kejadian apa sih kok sampai jadi mualaf ya? Waktu itu kejadiannya complicated, udah semuanya komplit banget. Emang Allah itu kalau emang mungkin ya mau bikin hambanya itu inget dia, mungkin harus dikasih kejadian-kejadian yang apa dulu, bertubi-tubi dulu gitu. Jadi memang momennya waktu itu emang satu yang semua orang juga pada tahu, karena aku tuh kan broken home ya, keluar dari keluarga yang ibu bapaknya pisah gitu. Jadi terus bener-bener semerawut lah waktu itu. Terus jadi di situ aku sekolah di Bandung, dipisahin sama mama. Nah di situ deh ternyata papaku tuh di situ ternyata nikah lagi kan gitu. Jadi makanya wah ternyata gitulah ceritanya gitu. Jadi makanya aku di sekolah di Bandung jauh dipisahin ibu gitu. Dan jadi dari situ tuh kayak aku wujud dari anak yang apa ya, sedih, marah, apa segala macam gitu. Nah tapi memang momentumnya aku masuk Islam itu nggak langsung masuk gitu. Bukan gara-gara cowok juga, bukan karena punya pacar juga gitu. Jadi memang momennya tuh ketemu sama teman-teman yang Muslim gitu. Jadi teman-teman sekolahnya, teman kosan, teman main gitu yang Muslim. Jadi yang ketika aku yang kayak sedih apa ya, zaman-zaman SMA kan ya bandel-bandel gitu ya kita. Nah, untungnya aku tuh alhamdulillah punya temen yang waktu itu momennya tuh gaulnya itu ke Darul Tauhid Agim. Oh Masya Allah. Itu tuh hype anak-anak zaman dulu yang anak gaul, tapi setiap Kamis malam Jumat kalau nggak salah ya, itu pengajian yang isinya juga ya anak-anak. Iya gimana sih kajian yang umum gitu kan gitu. Jadi dari situ aku terus dari situ mulai denger ceramah tausiah gitu-gitu, baru deh kebawa sama situasi keluarga aku ya yang kok tahu banget sih nih Ustadz. Gue lagi terenyuh begini, lagi kesel sama bokap nyokap gitu ceritanya gitu. Terus tiba-tiba kok seneng ya denger ini ceramah, sampai akhirnya ke mimpi dapat surat Al-Fatihah segala macam, udah nyerembet tuh, akhirnya nyari tahu dan baru masuk Islam. Itu juga diem-diem. Tapi maksudnya gini loh, kayak ini adalah pengalaman yang tidak didapatkan oleh semua orang. Karena kayak aku, terus kemarin aku sama Mbak Titi DJ itu, kita tuh berpindah keyakinan karena kita cinta lah dengan pacar berawal kita. dari itu. Iya, tapi kan dirimu kan enggak kan. Artinya bener-bener itu hidayah Allah tuh turun ketika diambillah, maksudnya Natali ini kan dipisahkan lah dari ibunya kan. Berarti dirimu nih ikut nih sama bapakmu. Iya. Nah, tiba-tiba enggak ikut papa. Jadi emang aku ngekos. Terus jadi alasan aku dipindahin jauh itu karena
papaku tuh punya maksudnya punya istri baru di Iya. sana. Jadi aku tuh kita juga nggak ada yang tahu awalnya sampai akhirnya kita tahu kejadian itu. Tapi itu lalu ya, udah kita Heeh. juga udah fine-fine Iya, aja. Tapi betul. momennya tuh waktu itu kayak gitu. Oh, So jadi maksudnya gini, dirimu itu pokoknya nggak tinggal di rumah begitu? enggak, jadi aku Heeh. emang dipindahin sekolah jauh di Bandung itu untuk jadi alasan papa aku bisa nyamperin istrinya itu pada Oh, waktu emang dulu awalnya di mana? Di Jakarta? di Jakarta kan sama mama dulu tinggalnya, Oh, gitu sama oke. adik-adik juga. Nah, itu umur berapa tuh, Nat? Itu SMA deh kalau nggak salah. Oh, jadi dirimu udah mengalami maksudnya kerasnya hidup tuh dari Dari SMA itu. SMA. Tapi gini loh, emang sebelum-sebelumnya itu kan mama aku nih orangnya punya kakak dan adik cowok itu muslim, kandung. Oh, jadi artinya mamamu itu Nasrani? Iya, Nasrani, tapi adik sama kakaknya yang cowok itu muslim. Oke. Tapi yang perempuan semua Kristen kan, Iya, gitu ya, kayak inang tua, inang muda aku gitu. Nah, jadi tuh dulu tuh mamaku tuh kalau deket sama adik dengan kakaknya ya kemana, kalau lagi ada acara apa, maksudnya di lingkungan muslim itu, aku tuh suka apa ya, was-was gitu. Mama awas ya, awas masuk Islam, jangan deket-deket. Aku zaman dulu begitu. Oh, dulu malah begitu. Dulu aku begitu. Iya. Awas lu, ntar lu deket-deket, gue sebel banget sama orang-orang Islam ini. Oh, gitu. oke. Awalnya Iya. dia ya, tapi ayahmu juga muslim, enggak? Enggak, Oh, Kristen. Kristen. Aku bener-bener mama papa Kristen. Aku tuh Batak, mama Siahaan, papaku Sianipar. Waduh, Pure. iya ya. Tapi papaku kota Cane, jadi kayak di Aceh Tenggara gitu, dia besar lahir di sana gitu. Oke. Jadi dari situ deh. Pokoknya aku tuh sebel aja gitu. Dan juga karena aku emang kita karena belum tahu ya. Iya. Kita belum tahu kalau sebenarnya Islam itu agamanya yang baik. Jadi kita ngerasanya yang kita lihat dari yang kita tahu, nggak tahu dari mana sotoy waktu itu ya. Jelek aja pokoknya. Sampai aku benci. Dan tiba-tiba yang aku SMA itu semuanya tuh justru kebalikannya gitu. Malah dipertemukan sama temen-temen Iya, ya. malah diunjukin nih temen-temen yang care sama lu nih muslim yang mana yang baik-baik lagi, yang menurut lo asik-asik tapi bawanya kayak yang benar gitu. Masya Allah. Tapi berat nggak sih pas pertama kali jadi mualaf? Bukan lagi, kan diusir, udah ditinggalin istilahnya gitu, terus udah gitu ya kayaknya nggak tahu deh sama nggak ya, tapi hampir rata-rata ya mualaf baru kalau sama keluarganya tuh pasti bukannya dijauhin atau enggak ya dimarahin dulu, maksudnya gimana ya, mungkin karena bentuk mereka sayang kali ya. Betul. Gitu. Karena kan ya maksudnya biar bagaimanapun kan namanya orang tua pengennya anaknya beragama yang sama lah ya, paling tidak gitu kan. Nah, ngadepinnya gimana tuh? Maksudnya momen pertama kali bilang mama papa panggilnya gitu ya. Saya nih Islam gitu sekarang. Waktu itu kan pasti gempar kan? Enggak. Jadi kan momennya emang papa udah pisah nih. Jadi cuma ada mama doang. Jadi aku ikut mama yang adik aku ada 5 ya. Aduh. Jadi aku 6 bersaudara, adikku 5. Jadi itu aku banyak anak juga banyak, ya. masih kecil-kecil. Enggak pakai ngaku gitu. Mamaku tuh sebenarnya pengetahuannya kayak tahu tentang zikir, terus sholawat nggak tahu deh. Tahu apa enggak? Mungkin Al-Quran karena kan ini ya keluarganya juga banyak yang muslim. Jadi karena dia dekat sama kakaknya sama adiknya yang muslim itu, jadi tahu kayak dia sering nemenin ziarah atau apa gitu, jadi tahu puasanya tahu tuh puasa Daud gitu. Jadi waktu pas aku ketahuan itu kegap gara-gara nemu mukena separoh di lemari, separoh di mana, terus buku tuntunan sholat. Gitu, pas tahu gini, ini punya siapa, kan kita waktu itu punya ART ya, jadi kita tahu, gue bohong. Masih ini ya. Iya gitu, jadi tahu, jadi saya Mbak kali gitu. Oh, udah mati masa Mbak udah muslim baca buku tuntunan sholat kali ya gitu. Aku udah deg-degan aja gitu, tapi ya udahlah, udah tiap kalau lagi belajar sholat gitu ya, masuk kamar kunci gitu, dari dug gitu kan, itu masih tinggal barang-barang ya, jadi kepengen tahu gitu ngapain sih nih orang di dalam kamar kunci pintu gitu. Terus ya tunggu aku lagi sholat gitu Kak, lagi belajar sholat. Tapi mama gimana pas pertama kali tahu? Ya udah pas Yurja cuman ngomong gini doang, Sarah kamu ini kalau mau masuk Islam atau kamu lagi belajar agama Islam, kamu cari yang bener ya. Maksudnya mama sih kepengennya doa yang terbaik buat kamu, kalau bisa sih
maksudnya sering tetap ke gereja gitu. Tapi kalau itu pilihan kamu ya pokoknya kamu cari yang benar, maksudnya takutnya tuh yang malah yang enggak gitu. Oh oke, jadi mempelajari Islamnya benar gitu Iya ya. gitu, karena mungkin sendiri, takutnya nyari kitab sendiri gitu. Ya ampun jauh amat mah nyari Iya. kitab. Nggak, maksudnya kan kadang-kadang kan ada yang terdoktrin dengan Iya. Islam yang mungkin tidaklah rahmatan lil alamin begitu ya. Nah tapi ketemu pacar Nah pas itu berbarengan. Jadi pas aku masuk Islam itu berbarengan aku punya pacar juga Muslim. oh tapi udah masuk Islam dulu. Iya, terus Oke. nikah, abis itu pisah, terus gitu. Nikahnya Mantan berapa aku tahun tuh? 2,5 tahun. Oh, kok cepet ya? Ya begitulah ya gitu. Sampai akhirnya pas pisah gitu kata mantanku, ini tolong jangan balik, tolong apa? Pokoknya minta nih sajadah, ingat sholat, jangan sampai gara-gara kejadian ini balik lagi. Terus aku, hello, mohon maaf, saya insya Allah masuk Islam bukan karena Bapak. Nah, jadi maksud aku pada saat itu Betul gitu. betul. Tapi terima kasih alhamdulillah udah diingetin. Maksudnya karena kan Iya. pisahnya baik-baik juga gitu kan. Oke, tapi punya anak kan? Punya, Maureen. Iya. Nah, tapi perpisahan itu meninggalkan luka nggak pada waktu itu ya? Maksudnya kan perkawinan pertama kok cuma 2,5 tahun. Menghilangkan, Saat itu ya, kalau sekarang kan udah pasti udah hilang lah lukanya ya kan? saat itu luka-luka sih. Tapi karena kejadian pisahnya itu melebihi kejadian aku di keluarga aku yang luka-luka itu, jadi kayaknya udah biasa aja, jadi kayak gini, oke baik gitu, jadi kayak ya udah nggak jodoh, udah jadi kayak lebih wise gitu. Iya ya. Emang menikahnya umur berapa waktu itu? Lulus SMA, Oh, lulus kawin SMA. lari. Wah. Duh, kalau ketemu Boots tuh awet sama dia loh ya kan? Kawin lari bestie. Oh, kawin lari. Oh, itu dulu kawin Karena lari. sebenarnya jadi kayak nggak disetujuin. Oh, oke. Kawin lari-lari gitu. Nggak, jadi nikahnya waktu itu memang enggak, ya kurang persetujuan dari orang tua. Tapi wali nikahnya? Enggak juga, ini namanya kawin lari nggak ada dua-duanya. Dua salah ya gue ya. Saking serunya mendengarkan kawin lari gitu. Nah, abis pisah ketemulah sama yang sekarang. Iya, itu jaraknya menjendes loh. Woi. Nah, sendiri waktu itu jaraknya 3 tahun. Iya, pokoknya 3 lama tahun juga. Akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Iya, 3 tahun baru tiba-tiba nongol deh tuh jodoh yang baru. Aduh, ketemunya di mana sih? Wah, kalau nanya ketemunya dulu. Takut ngajarin yang enggak. Oh, oke. Tapi ini kan cerita yang luar biasa karena akhirnya mungkin dari tempat yang gelap itu mungkin ya kan. Terus tiba-tiba perubahan yang sekarang Natalie Sarah tuh tunjukkan adalah Masya Allah gitu. Memang gini loh. Apa ya? Jadi kadang Jadi tempat dugem tuh. iya, ketemu. iya. Jadi tempat dugem ketemu nggak lu? Jadi tempat aku dugem? ketemunya di klub, memang di klub. Oke. Jadi waktu itu kalau abis pulang syuting kan, aku sama temen-temen aku, dulu kan masanya klub, kalau sekarang kan live musik kali ya. Oh, nggak tahu masih iya, ada. sekarang apa sih? Masih ada kali ya. Masih oh, ya. Masih, oh mereka tahu benar. Cuman kita udah nggak zaman, udah liwat ya. Iya, udah liwat. Iya, jadi waktu itu memang di klub dikenalin gitu sama temen. Jadi kita habis pulang syuting ya udah. Baru dari situ kita temenan, lama-lama ya di luar itu datang ke lokasi syuting gitu. Oh, baru deh. so sweet. Baru deh, gitu kita kira cuman teman-teman biasa. Nggak tahu dia serius ngajaknya. Pacarannya berapa lama tuh? 3,5 tahun apa 3 tahun? Iya lumayan ya. Dan di 3,5 tahun itu emang dunia gemerlap terus ya, maksudnya Enggak, dugem? Oh, enggak. Jadi justru karena kita mau serius, kita udah nggak dugem lagi. Ya, Gitu. itu dong, begitulah ciri-ciri cowok yang benar tuh. Coba lu perbaiki diri lu gitu kan. Ya kan? Kalau yang benar itu berarti ketika udah tahu oke, gue udah menikmatilah masa-masa itu. Justru udah kita tahu. menjauh waktu itu. Jadi kita serius, jadi kita kayaknya masih bener nih. Iya ya udah kita minggat perlahan. Nah itu bener banget. Tapi kalau misalkan ketemu laki-laki yang masih mau ngajak terus begitu, berarti mungkin dia nggak serius ya. Kalau misalkan kita bisa ini ya, linearkan gitu ya. Tapi anyway, berapa tahun tuh pernikahannya sekarang? 16 tahun ini. Hey. Mau 16
tahun ya, insya Allah. Masya Allah ya. 2007 coba kurangin sekarang berapa? Iya, sekarang 2023. Mereka maaf, matematikanya dulu dapat C semua. Sama saya mirip-mirip juga. Jadi kalau suruh ngitung sekarang berarti berapa tahun tuh berapa coba? 15, 16. Siapa yang duluan? Nah, ya udahlah. Iyalah. Ya udahlah, begitulah kira-kira ya kan. Alhamdulillah. Jadi maksudnya mempertahankan pernikahan kedua ini kan adalah bukti bahwa kita belajar dari pelajaran. Oke, pertama gue bisa cerai, tapi kedua kalinya Ya, jangan sampai enggak lah. Jangan sampai. Apa sih yang paling disukai dari? Jangan sampai untuk kejadian 2 kali maksudnya. Iya, tapi kira-kira apa sih yang membuat this man is so special gitu loh for you? Aduh, Yang pertama, satu pas ketika jadi teman tuh aku semua ceritain kan ya. Maksudnya aku nih janda, anak 1 gitu. Bawa anak lah ceritanya. Bawa anak. Terima enggak? Terus udah gitu. Terus keluarga aku non muslim sementara dia Arab. Oh, ya. Masya Allah. Arab, Arab nih, Betawi ya kan? Padang. Waduh. Nah, komplit. Terima enggak? Sejauh ini yang terus aku bilang banyak kekurangan dan suami aku tuh maksudnya gak ada masalah sama itu gitu. Dia udah sayang, udah nerima apa adanya. Gitu. Masya Allah, pokoknya buat sang suami ya kan. Aduh, ternyata dirimu membawa begitu banyak perubahan dalam diri Nathalie Sarah. Masya Allah. Tapi nih ya Nat, kalau misal kamu dipikir-pikir kan dulu dirimu nggak berhijab ya. Iya. Terus sempat pakai terus enggak. Itu kenapa sih pas waktu lepas pertama kalinya? Nah, jadi gini. Sebenarnya yang bilang aku pakai hijab itu wartawan. Oh, iya. Itu momen aku pakai hijab itu ketika aku umroh 2 kali. Jadi aku tiap sebelum umroh terus jadi gini loh. Jadi namanya juga kita ya orang namanya manusia ya. Jadi iman aja naik turun ya kan. Betul. Jadi waktu itu aku belum berhijab. Ketika mau umroh tuh rapi sampai ngaji tiap apa. Jadi tiap kemis pakai kerudung. Namanya juga orang lagi mau belajar kan. Iya. Terus udah gitu setelah pulang umroh masih pakai. Nah setelah 40 hari itu udah nih malaikat masih nempel pakai kan yang dulu gitu kan tahunnya gitu. Akhirnya udah selesai itu ya syuting lagi terus ya buka lagi karena memang belum mengikrarkan pakai hijab. Tapi kalau karena wartawan nanya dan netizen juga mengharapkan iya pakai hijab ya doakan kita jawabnya begitu kan ya. Tapi belum ada statement bahwa aku tuh pakai hijab gitu. Doain gitu doang kan. Tapi ya gitu beberapa tanggapan orang dipikir aku buka tutup hijab padahal dari keluargaku, keluarga suami juga gak ada yang maksudnya mereka juga tahu kalau aku memang belum pakai hijab waktu itu. Oke. Ini klarifikasi yang luar biasa. Iya. 2 kali umroh. Jadi begitu-gitu terus. Nah, yang pas memang gini. Jadi memang kalau suami menuntut enggak, tapi dia cuma seneng kalau seandainya istrinya itu waktu itu ya pakai baju lebih bagus, lebih rapi, apalagi pakai hijab aku. Terus aku ngomong gini, insya Allah doain ya. Kira-kira ya umur 30-an deh. Ngomong gitu aku ngucap lah ya. Ngucap aja, sabar ya. Nah, itu kan masih kepala 2 gitu. Sampai pas umur 30 berapa tuh? Tiba-tiba aku pakai hijab, kaget semua gempar. Pakai hijab gitu. Dan sampai sekarang. Ya, insya Allah sampai sekarang dan seterusnya. Ya Allah, ya Rob. Iya kan itu luar biasa. Artinya ketika menjadi mualaf dan sampai sekarang juga konsisten dan ketika pertama kali mau pakai hijab juga sampai sekarang juga alhamdulillah ya. Dan cantik banget loh sekarang Nat, benar. Masya Allah. juga, ya kan. Apa sih yang didapatkan di Islam kalau menurut Nat tuh? Kan dulu kan sempat yang aku karena mungkin nggak kenal dengan Islam jadinya kan punya ya ibarat katanya labeling. Pandangan yang aneh ya karena nggak tahu gitu. Karena mungkin ya kita taunya ya juga dari lingkungan yang mungkin dia juga Islamofobia atau anti-Islam gitu. Jadi ya taunya yang jelek-jeleknya aja gitu. Pas setelah dengar tausiah terus ayatnya pada adem-adem nih. Emang ada ayat ini. Terus kayak yang gue denger nah ini ngomonginnya jihad gitu yang kita tahu dulu ya betul, yang dulu gitu. Teroris bunuh diri, duel atau begini pas tahu nah kan banyak ayat kasih sayangnya, banyak ternyata bukan menyamakan ya gitu. Dan dulu tuh kalau misalkan aku mungkin dulu pun nggak tahu terlalu nggak nyimak banget sama agama aku juga atau gimana ya zaman dulu cuman
pas ketika aku kayak baca-baca, aku udah masuk Islam terus ngedengar kayak ada nabi, beberapa nabi termasuk Rasulullah. Aku sampai gini, ya Allah, nih seandainya agama yang aku ambil ini di keyakinan aku ini salah, pasti apa? Pasti Allah akan ninggalin aku. Tapi di momen yang itu Allah tuh baik banget. Setiap kejadian aku sama keluarga diusir, terus mamaku yang jagain. Jadi aku juga nggak bilang dari keluarga aku yang non muslim itu jahat, karena mereka juga maksudnya ngerangkul aku gitu. Walaupun di luar itu mereka sebenarnya masih ngedoain aku untuk balik lagi gitu, tapi ya Allah tuh baik banget. Masya Allah ya, jadi kejadian. Iya, jadi semua yang ketika momen itu kan aku masuk Islam ya, aku dipisah gitu, aku cerai, terus ditinggalin, mana anak aku lagi masih kecil gitu. Terus mama aku juga ditinggalin papa, adik aku banyak. Tapi ya Allah gini amat, tapi enggak nih, ini bukan salah aku memeluk agamamu. Tapi memang aku harus sabar kali ya, mau naik kelas nunggu suruh ngerjain ujian dulu gitu istilahnya gitu. Akhirnya ya Allah, mungkin di doa-doa dari aku dizolimin atau segala macam waktu itu, Allah angkat derajat keluarga aku, maksudnya kita diangkat gitu derajat keluarganya gitu. Dan alhamdulillah, tahu-tahu kayak aku tadinya cuma nemenin temen jadi figuran. Masya Allah. Jadi terus aku ikut jadi figuran sampai akhirnya ketemu, maksudnya di set-set gini aku nemenin temen gitu jadi figuran, terus akhirnya ketemu sutradara gitu, nanti ada casting, terus disuruh jadi figuran-figuran gitu kan. Akhirnya casting, akhirnya jadi syuting, akhirnya jadi pemain sinetron gitu sampai sekarang gitu. Akhirnya di dunia entertain. Jadi di situ ketika momen itu aku belum nikah ya, aku bawa keluarga aku, adik-adik aku yang, jadi aku nggak ada masalah ya mau keluarga non muslim juga, mereka tetap keluarga aku gitu. Jadi tetap sayang, dan ustadz aku juga selalu bilang nggak boleh kayak gitu, harus sayang keluarga, harus hormat sama yang tua di luar itu. Tapi memang benar ya Net ya, kalau kita pikir-pikir ya kan, pas awal dirimu pindah itu kan kayaknya kejatuhan, runtuh semua, pokoknya semuanya. Dan ya emang nggak bisa disalahin kalau orang akhirnya melihatnya, oh gara-gara lu, maaf ya, ya ini kan kasat matanya orang kan. Sama kayak aku dulu kan, ya Allah, aku dari yang sebegininya pas aku pindah Islam kan, Pasti kayak ini. Nah itu setelah bersabar sedikit, akhirnya derajatnya dinaikkan. Iya, Allah, betul. Masya Allah. Dan Allah buktiin gitu nih. Dan kita wujud terima kasihnya, kita berubah jadi orang yang baik, kita sebarin kebaikan dan juga berita baik kalau muslim itu nggak seperti yang dulu aku pernah pikirin gitu. Nih loh gini, kayak opung aku dulu, aku umroh, mau ngapain kau? Nanti kau pakai ini, pakai jubah, cadar. Opung, gabung. Jadi dia aja tuh udah begitu. Jadi aku karena memang nggak tahu cara ngeluarin ayat, dan juga kayaknya nggak mungkin ya, maunya yang ringan-ringan aja ngasih tahu keluarga dong, masa pakai ayat. Jadi udah deh, aku mau ngasih tahu nih wujud aku yang sekarang ini yang lebih baik insya Allah sama kalian. Nah ini tuh Islam tuh nggak kayak gitu yang dulu yang aneh-aneh yang dipikirin gitu. Mungkin Betul. itu hanya beberapa oknum ya yang aneh gitu. Yang dan akhirnya maksudnya karena Net juga kan mendalami itu, menjalani. Kadang-kadang kan ungkapan-ungkapan itu justru keluar dari mereka yang belum pernah belajar agama Islam, yang nggak tahu. Iya, dan belum menganut ya, karena kalau ini kan masalah yang transdensal ya, artinya gini, ini kan ini ya hubungan yang spiritual itu kan nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Cuman kita merasa bahwa Allah kok hadir ya saat aku lagi susah, kan mungkin begitu ya kalau aku bisa rangkumkan ya Allah. Terus ada ini nggak seperti cerita setelah aku berhijab, ada nggak kejadian-kejadian yang bikin ya Allah aku tuh sebenarnya dicintai Allah lebih sampai Net kan ini tadi mengatakan aku dulu tuh dunia gemerlap, ya kan? Dunia gemerlap banget. Terus tiba-tiba itu kaget, itu amazing itu buat suami dan juga keluarga ya. Jadi
pakai hijab, nah ngigo kali ini orang gitu. Terus sementara apa ya, jadi sampai suami tuh gini, nanti jangan nyalain gue lu ya kalau tahu-tahu lu nggak ada kerjaan syuting. Aku nggak maksa-maksa banget loh kata dia gitu. Aku cuman kepengen Oh, punya ini. Iya, kok suuzon sih sama Allah tiba-tiba gue begitu kak. Tiba-tiba begitu, nggak boleh gitu. Rezeki udah Allah yang ngatur. Biarin kalau nggak ada ya udah aku tinggal cari kerjaan lain. Kayaknya aku bisa deh. Masya Allah, Dia Masya ngomong Allah. gitu. Ya udah, jangan kerudungan. Jadi dulu juga awal kayak sebulan dulu aku cuman berkerudung doang. Oh, oke, yang nggak Terus nutup gitu ya. iya, Heeh. cuma tiba-tiba di momen itu mungkin di bulan itu lagi dakel malaikat lagi seliwar-seliwir kali ya. Sampai Iya, aku iya. ngomong sama suami tuh gini, aku tapi Bi kalau udah dapet sinetron satu yang ngetop lagi aja yang panjang, udah aku nggak mau yang aneh-aneh, aku udah mau rapih hidupnya, aku mau pakai hijab, pokoknya udah aku nggak mau nerima ini job lagi jadi kayak orang tamak. Dia tinggal lirik dong. Iya, gitu. Nggak lama aku dapet sinetron Dunia Terbalik ya. Itu Heeh. yang baru selesai 6 bulan lalu. Masya Itu selama 6 tahun. Allah. Masuk Masya di sinetron yang Allah. ngehits beneran. Masya Allah nih Allah lagi ngabulin doa. Pas lagi di sinetron itu, tuh aku kan di situ ada Kartika Putri kan Iya, ya. iya. Kartika Putri tiba di situ juga belum pakai hijab, terus nggak lama pas dia mau nikah sama Habib, Syekh. terus dia pakai syar'i langsung kan. Terus aku gini, kok dia boleh begitu ya? Maksudnya ada kecemburuan tapi cemburu positif Iya gitu. betul. Kok boleh dia langsung pakai hijab gitu? Berarti gue boleh dong. Terus ngomong ke kostum make up gitu, gue mau pakai hijab dong. Ini orang ngigo, orang karakternya di sini jadi tukang pinjem emas tuh, gitu kan, gitu, gitu. Aku mau kerudung, aku nggak mau, terus kayak udah dipakai baju-baju seksi tuh, aku udah ribet banget deh, milih-milih Aduh, waktu ya itu. Allah. Jadi ini orang ngomong dia sama produser, pada ngomong gue nggak berani gitu-gitu, tapi semua orang temen-temen tuh aku doktrin gitu maksudnya. Gue tuh pengen, cuman gini nih orang kesambet apa lagi Oh, nih ya gitu Allah, tapi luar kan. biasa ya, luar Masya biasa Allah. ya. Terus aku cecer, aku bilang manajemen gitu. Iya nggak bisa, akhirnya itu namanya juga cerita kan, orang yang bikin bisa aja atur. Allah aja bisa ngatur. Udah ngomong gitu, aduh gue tambah nggak enak nih si Sarah gitu-gitu mulu tiap hari. Akhirnya gitu, udah Oke lah. akhirnya dikasih izin sama produser, ya udah karakternya dirubah juga karena kan berhubungan dengan karakter cerita yang dia bikin, Iya, kita nggak mau ganggu kan gitu. betul, 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 Akhirnya betul. boleh, terus dibikin momennya tuh ceritanya dia kerja sama bisnis sama ini, jadi di situ diada-adain lah ceritanya, jadi apa tuh bisnis gade syariah. Tapi bener dong, cerita itu bisa Iya, aja iya, kan iya, namanya iya, sinetron betul. gitu. Tuh aku terima kasih ya sama produser aku yang ngertiin, terus sama teman-teman yang support gitu. Iya yang lo luar biasa mereka tuh loh. tahu aku tuh maksudnya orangnya asik-asik aja, tiba-tiba ngotot banget pakai hijab. Itu ini harus disupport teman kayak gini, maksudnya tuh aku seneng banget gitu sama teman-teman yang Aduh. support tuh, Terima tim-tim kasih loh. Tapi aku juga banyak disupport loh oleh teman-teman Iya gitu kan, kan. Ya, gitu. namanya kita mualaf ya. Jadi ya paling nggak kita perlu doa-doa dari teman-teman kita juga. Terus ya Nat, ya berapa sinetron sih yang dimainin? Kayaknya kok dari kecil udah main sinetron terus. Tiga. Allah sampai sekarang. Lupa berapa sih, udah alhamdulillah udah banyak. Wah kebanyakan kali ya sinetronnya ya. Jadi artinya sampai lupa gitu. Iya, ada. Tapi yang terakhir nih sinetron apa? Setelah Dunia Terbalik ada tuh 1001 Legenda. Wih. Itu udah. 1001 Legenda tuh apa lagi tuh Itu ceritanya? cerita kayak legenda anak-anak kayak Lenong Bocah gitu, komedi. Jadi aku Oh, lebih oke. ke sinetronnya ada genre komedinya kan gitu. Jadi Iya emang jarang sih yang serius ya. Tapi emang mukanya nggak lucu sih sebenarnya. Bacotnya kali ya mungkin ya. Iya, baca deh. Karena ya apalah, udahlah hidup tuh jangan dibawa-bawa ini sedih deh. Iya, dan masih pengen main sinetron lagi nggak? Masih dong. Tapi terakhir kan yang hampir 3.000 Iya. episode tuh. Iya, mungkin orang udah jenuh lihat muka aku yang di situ. Jadi Sarli istirahat dulu, mungkin kali disuruh kasih kesempatan ke yang lain dulu kali ya. Ya, Tapi tapi memang kan- belum ada. Tapi kan 3.000 itu kan effortnya luar biasa dong. Berapa tahun tuh? 6 tahun, hampir 6 tahun. Bolak-balik lokasi syuting. Lu saya syuting rumah Cibubur. Nah itu apa ya, jadi selama 5 tahun itu juga aku sama keluarga aku kayak yang jalan-jalan bersama-sama tuh
jarang gitu Iya, momennya, karena heeh. kejar tayang pasti mungkin ya pada Iya, waktu itu ya, kejar tayang. awal-awalnya ya. Nah, Heeh. terus Net aku tuh pengen menunjukkan, gambar ini, nanti tolong diberikan komentarnya apa kira-kira yang bisa diceritakan dari gambar ini. Ah, 4-in-1 Premium Scarf pertama dan satu-satunya di Indonesia. Inovasi baru yang bisa menampilkan 4 warna dalam satu helainya. Terbuat dari bahan material voile premium tinggi dengan ribuan pilihan warna yang telah mendapatkan sertifikat dari Muri. Cocok untuk wanita aktif karena dapat beralih warna yang berbeda dalam satu hari. Kawin gantung sinetron sama Didi Riyadi. Nah, ini tahun berapa, Kak? 2003. Aduh. 2003 ya. Kinyis-kinyis, lihat tuh pipi Iya saya. loh, Cabi and muda. tapi maksudnya tapi ini bukan sinetron pertama kan? Bukan. Cabi dan Enggak, muda. tapi sinetron pertama aku jadi pemeran utama. Oh, Iya. oke. Katanya ini cabi dan muda. Sekarang masih muda tuh. Waduh, bahkan hijabnya membuat Ini tambah di lebih. dalam ini ditarik. Weh. Nah, kesulitannya tuh main jadi pemeran utama. Ya ternyata memang sebanyak itu scene-nya. Ya kan waktu itu ya mana. Jadi gini loh, emang aku pakai proses itu ya lama dari figuran ekstra terus jadi pemeran yang maksudnya bukan pemeran utama, Iya. tapi main sama mereka, sama Pernah Cintaku di Rumah Susun sama Krisdayanti, Anjas, pokoknya momennya tiba-tiba main sama mereka gitu. Wah bener-bener ya, aku harus belajar kayak mereka. Tapi seiring dengan waktu ada sinetron dari Multivision juga pada waktu itu pas dapat peran utama. Aku masih nggak kirain aku bukan pemeran utama banget gitu. Oke. Iya kan, kirain pemeran utamanya itu ada banyak gitu karena kan sinetron kayak anak-anak SMA gitu kan. Iya gitu, ternyata aku jadi pemeran utama. Iya, oh gitu. Oke gitu. Jadi aku sendiri shock. Terus jadi banyak momen-momen yang aku masih kewalahan pada saat itu buat. Tapi langsung disandingkan dengan ini kan Didi aktor. Riyadi. Iya, Didi Riyadi kan Dari dulu ya Allah, ya kan. Luar biasa. Dari dulu udah tiba-tiba dia juga kaget kali ya yang ngedampingin di sinetronnya orang biasa pendatang baru gitu. Jadi ya udah, jadi aku menyesuaikannya juga ya emang ternyata banyak banget ya scene-nya gitu. Tapi Lama-lama belajar juga kan maksudnya untuk mengupgrade diri kan Iya, ada gitu dari kan. situ. Terus kalau gambar ini Ini di keluarga aku, Merin, Habibi, Abi. Ya Ini Allah. cinta jiwaku, belahan hatiku semuanya ini. Ya deh. Allah, luar biasa. Walaupun kita sering, kita kadang-kadang, lagi ngomong pentes-pentes ini semuanya, tapi kangen. Iya loh, udah komplit lah punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Sebenarnya gitu. pengen lagi tahu Kak aku. Ayo dong cepet Abi, atuh ya kan masih Iya. bisa. Kemarin masih- iya udah, tapi ternyata oke. kejadiannya tuh qadarullah aku hamil di luar kandungan, jadi diangkat gitu, jadi nggak bisa. Oh, hamil anggur ya kata orang-orang tuh kan. Tapi dari suami tercinta nih ya kan, apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari adalah apa ya? Kan suami mau tuh maksudnya ya aku terima juga Natalie dengan anaknya loh, luar biasa Dia kan. ini Uwo tuh Uwo. Itu nama Suami kesayangan aku ya? nama panggilan aja gitu aja. Asik. Namanya sebenarnya Abdullah Rizal, Bapak Abdullah Rizal. Ya dia itu apa ya? Jadi emang aku tuh kan kalau dibilang aku kangen, aku kekurangan sosok ayah waktu itu ya. Tiba-tiba ada suami aku yang benar-benar ngelindungin, backup, terus selalu ada di samping, support, terus apa ya? Ikut jadi temen main, jadi suami, terus jadi bapak juga, saudara, kakak, adik, komplit ya. banget dia itu ya. Jadi dia segala-gala ngikut. Sekarang lagi merambah mau jadi teman artis saya juga. Hah, maksudnya? Ya karena kita udah bikin konten kan ya, dia jadinya nih udah mulai mau ikut-ikut syuting gitu. Mungkin dia mau jadi artis. Boleh juga Iya ya gitu, kan. jadi udah seneng aja. Dan yang terakhir nih, ini
rumahnya aku nggak tahu nih persisnya rumahnya bagaimana, tapi sebenarnya bagaimana nih kok bisa begini sebesar ini Kak? Ini siapa ini? Ini kenapa di mirroring begini? Aduh. Iya itu jadi besar sekali gitu Iya, ya. rumahnya sebenarnya satu, ini 2 ya. Mungkin doanya yang ini Amin kali dong, yang ngeprint. amin. Amin. Eh, Iya ini. Ini Jadi, rumah aku, rumah. kenapa kok jadi konsepnya European tuh? Padahal kan Arab, Iya. Betawi, Batak gitu ya. Ini konsepnya ini American style gitu, kayak lebih nggak tahu ya kenapa kita waktu itu sebelum kita punya rumah ini kan kita ngontrak-ngontrak. Pertama tinggal di rumah mertua dulu gitu, rumah keluarga ya. Jadi di rumah keluarga samping tuh mertua, terus 8 tahun sambil itu nabung-nabung. Pas nabung-nabung ternyata tuh aku dibohongin sama. Jadi kan mungkin gini, artis tuh susah ya beli. Mungkin aku duitnya belum ada tuh waktu itu ya. Jadi aku tuh cara nabungnya tuh aku beli tanah dulu gitu, kayak baik cicilan bertahap gitu Iya. bayarnya. Nah, situ momennya aku ditipu sama si developernya. Astagfirullah. Jadi termasuk beli apartemen juga sama gitu. Akhirnya ya udah deh, buang duit. Sorry, ya udah deh diikhlasin aja. Terus tapi kalau yang developer ini yang bohongin aku ini, aku tetap kejar dia terus, minta balikin uangnya. Iya, Terus kata dia nggak bisa balikin uang, kita bisa balikin tanah aja gitu. Ya udah tanah di mana aja deh, aku bilangnya gitu, daripada duitnya nggak balik gitu. Iya, iya. Akhirnya dikasihlah tanah jauh ya. Tapi ya udah, yang penting Allah udah kasih jalan, udah kita syukuri aja. Udah kita bangun rumahnya yang nyaman. Ala baiti jannati cie. Jadi jadi gitu. Jadi aku bikin rumah yang ya udah kita bikin sesuai dengan hayalan kita aja ya Bi, karena rumahnya jauh biar kita nyaman aja di rumah gitu. Jadi bikinnya nuansa yang kita berdua bener-bener emang suka gitu. Ya Allah, ini luar biasa ya. Yang penting udah punya rumah gitu kan. Dan ini ternyata hasil tabungan juga ya dari maksudnya jadi payah gitu loh. Itu bener-bener yang ada uang bangun kasih tukang. Tadinya cuma 1 lantai, tiba-tiba rezekinya ngalir naik deh 2 lantai gitu. Itu gambar sendiri, desain sendiri, struktur bangunan sama suami, iya gitu. Tapi pakai tukang, iya, tapi maksudnya sendiri. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini terakhir nih kan, sekarang kan bener-bener ya kayak art design yang itu loh ya, aku lihat tuh kok yang resin. Itu apa sih kok jadi kayak ribet banget satu-satu detail gitu kan, itu mata masih oke itu ya? Iya masih oke. Enggak sih, sebenarnya pakai kacamata lagi ngerjainnya. Gitu memang. Jadi itu resin art. Resin art itu sebenarnya di Indonesia udah banyak, tapi untuk macam-macam tekniknya tuh berbagai macam. Ada yang buat cat mobil, lantai, terus buat furnish gitu. Nah yang aku kayak Kak Angie ini, jadi kayak sebenarnya untuk wall decor gitu. Nah, tapi itu gimana sih maksudnya Art kan wall orang kan mungkin masih awam gitu ya, karena kan kayaknya kok net tuh pakai satu-satu gitu loh diiniin. Jadi tuh yang ngepopulerin resin itu banyak kan orang-orang bule gitu, orang-orang luar. Tapi kalau si resinnya ini tuh udah ada dari dulu di Indonesia. Cuman nggak begitu ini ya, maksudnya Jadi nggak begitu familiar sih Gio di resin art ini. Cuman ya aku nggak tahu, tiba-tiba berawal dari aku konten-konten kan. Kalau konten aku kan di Instagram tuh ngedekor apa, bikin apa DIY gitu. Jadi biar nyari sesuatu yang baru, semua lihat Pinterest gitu, nyoba ini buat kontenan aku. Tiba-tiba itu yang nyangkut, kok suka banget ya sama ini. Pertama bikin lama-lama orang lihat, Kak itu bagus banget, jual dong. Akhirnya aku jual sekarang. Jadi bisnis lah Jadi ya. bisnis, Ya, iya. alhamdulillah dong Jadi ya. bisnis. Itu satu ya katakanlah yang 60 kali 60 atau 60 kali 40 berapa lama pengerjaannya? Jadi sebenarnya pengerjaan itu maksimal kalau satu nih ngerjainnya itu bisa kurang lebih berapa hari atau semingguan deh gitu. Tapi karena orderannya kan bukan sebiji 1 minggu, jadi kayak memang rolling gitu. Jadi aku selalu bilang makan waktu kurang lebih 2 minggu gitu. Kalau sedikit, tapi kalau full kuota bisa 3 minggu gitu. Karena full kuotanya maksudnya yang jadi memang banyak nih, karena yang ngerjain memang aku sendiri gitu. Luar biasa. Ya aku punya karyawan, dia paling kayak pasang batu atau potong board atau finishing frame gitu. Nah itu pakai karyawan. Tapi kalau ngerjain artnya karena ya aku sendiri ya, kayak kakak tuh ngerjain art ya udah tesnya kan kakak sendiri, jadi kayak nggak bisa digantiin. Tapi maksudnya gini loh, itu kan adalah suatu bisnis yang jarang dilakukan orang.
Tapi ternyata menghasilkan juga ya. Menghasilkan. Aduh, nanti pokoknya Alhamdulillah. kalau mau tahu harganya itu ada di IG sini ya kayaknya ya. Iya, boleh. Maksudnya Harganya sih ada banyak sih tergantung ukuran. oh oke. Nah terus kalau misalkan warna dan itu bisa diorder juga. Maksudnya aku Bisa. nih sukanya kan warna agak soft pink, Iya, iya. lavender Bisa, gitu kan. Itu bisa gitu ya. Bisa custom. Dan itu nanti pokoknya semua informasi ada di sini. Kalau mau belajar juga bisa nggak? Bisa kan aku sebenarnya udah buka kelas. Oh Udah oke. jadi Nah kelasnya gimana tuh? udah jadi coach resin art gitu. Kalau aku lagi pengen buka lagi. Jadi gini, kalau sebenarnya Desember ini ada kelas, tapi aku cancel kayaknya Januari aja karena beberapa karyawan aku tuh cuti, ada yang udah pulkam, jadi kayak nggak bisa karena mau tahun baru Oh, mau tahun baru ya. Iya. Tapi luar biasa loh. Artinya tuh aku terakhir lihat yang ada kaligrafi. Iya, kaligrafi. Bagus banget. Loh, itu mahal ya? Standar dari 3,5 juta sampai tergantung ukurannya. Weh, alhamdulillah halal berkah barokah ya. Aduh. Amin. Pokoknya Net aku thank you banget gitu ya udah datang di sini sharing, ilmunya banyak, pengalamannya banyak dan pokoknya kita semua doain agar supaya bisnis resin art itu tuh yang pokoknya itu dipegang sendiri langsung oleh Natalie Sarah ya kan berkembang terus banyak juga yang akhirnya bisa belajar di situ. Ya, betul sekali. Salam buat Abi dan anak-anak ya. Dan terus berkarya. Thank you Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen.